Dulu saya pernah tinggal di sebuah desa yang penduduknya mayoritas bekerja di ladang. Anak-anak mereka ada yang masih tinggal di desa, sebagian lagi tinggal di kota, dan sebagian kecil lainnya ada yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Desa kami masih asri, hijau, sejuk. Beberapa rumah belum memiliki listrik dan hanya menggunakan lampu teplok. Rumah di sini didominasi rumah panggung besar dan tinggi, namun beberapa ada yang berupa rumah depok juga. Rumah saya berada di dekat sungai. Pohon-pohon besar, terutama pohon durian, masih banyak di desa saya. Bisa dibilang semua masyarakat di sini hidup berkecukupan. Entah itu rezekinya karena bertani, menjadi nelayan, ataupun yang anak-anaknya menjadi tenaga kerja di luar negeri. Namun, ada salah satu rumah yang bisa dibilang kontras dengan rumah-rumah yang ada di sini. Rumah di atas rawa-rawa kecil, rumah gubuk yang dindingnya banyak celah dan atapnya terbuat dari daun rumbia. Gubuk kecil itu tak pernah terlihat terang benderang setiap malam ketika kami pulang mengaji. Hanya terdengar suara batuk dan suara nafas berat dari dalamnya. Area itu memang benar-benar bisa dibilang sepi, senyap, selain di depannya terdapat makam tua panjang. Gubuk kecil itu tidak memiliki tetangga di kanan kirinya. Saya tidak mengetahui siapa nama asli penghuni rumah itu. Namun warga desa setempat kerap memanggilnya dengan sebutan Mbah Gajah. Mungkin alasannya adalah karena beliau memiliki badan yang tinggi, sedikit bungkuk, dengan kaki yang sebesar kaki gajah. Mohon maaf. Dan setiap lebaran ketika anak-anak berusia belasan tahun lepas berkeliling kampung mendapatkan beberapa buah angpau, biasanya rumah yang terakhir kami kunjungi adalah rumah kakek gajah atau Mbah Gajah. Sangat miris memang. Saya yang waktu itu masih kelas 6 SD selalu menangis ketika teman-teman saya mengajak ke gubuk kecil itu. Di dalam gubuk kecil itu, pemandangannya membuat hati saya teriris. Tungku kayu sederhana yang di sekitarnya terdapat piring-piring gelas plastik yang berserakan. Piring yang tak lagi bersih, penuh dengan noda kecoklatan di sekitarnya. Tidak ada kulkas, tidak ada lemari makanan, bahkan rak piring. Hanya ada satu buah tong kecil berisi air jernih. Di sebelah dapur ada sebuah ruangan yang mungkin hanya muat untuk tidur satu orang saja tanpa alas. Hanya beberapa lembar kardus yang ditumpuk dan pakaian yang tertumpuk-tumpuk sepertinya tidak pernah dicuci sama sekali. Mbah Gajah sangat senang ketika kami anak-anak kecil mengunjunginya. Ketika gubuk kecil itu penuh dengan riuh ramai anak-anak, Mbah Gajah akan dengan senang menyodorkan kaleng-kaleng biskuit kongguan ke hadapan kami. Tapi kami terkadang tidak sanggup untuk memakan dan meminumnya, bukan karena kotor atau karena apapun itu, tapi lebih karena kehidupan kakek yang membuat kami merasa sangat iba. Tapi kami tidak bisa melakukan banyak hal saat itu, hanya memberikan beberapa angpau-angpau berisi uang-uang kecil kepada kakek. Kakek biasanya akan menolak, memberikan kodenya dengan tangan tuanya yang keriput sambil dilambai-lambaikan berulang kali. Namun sudah menjadi kebiasaan kami, kalau kakek sudah seperti itu, kami akan berlarian sambil meninggalkan angpau-angpau itu di atas kardus-kardus yang berserakan, lalu tertawa di jalan. Ya, semua itu masih terkenang dalam benak saya hingga saya setua ini.
Sayang beberapa tahun mengunjunginya hanya ketika lebaran saja. Rumah itu menjadi semakin gelap gulita. Kakek yang kerap kami panggil kakek gajah atau mbah gajah itu meninggal dunia karena memang usianya sudah tua dan sudah sering sakit-sakitan juga. Gubuk kecil itu tidak pernah dirobohkan, dibiarkan begitu saja di atas rawa-rawa. Ketika pulang dari mengaji, biasanya kami kerap mendengar suara batuk-batuk kakek atau suara nafas beratnya. Setelah kakek meninggal, saya tidak tahu kemana barang-barang yang ada di rumah kakek. Ya, walaupun memang bisa dibilang barang-barangnya tidak berharga untuk orang lain. Tapi, saya tidak bisa menghilangkan begitu saja rasa sedih saya. Seingat saya ketika para warga membantu mengurus jenazah kakek untuk dimakamkan, tidak ada satu sanak keluarga pun yang datang melihat. Padahal setahu saya kakek masih memiliki anak-anak di kota. Ini menurut cerita dari warga-warga kampung. Kakek dimakamkan di pemakaman di depan gubuk kecil kakek. Beberapa bulan tidak ada cerita apa-apa mengenai sesuatu yang menyerupai kakek atau apalah yang biasa diceritakan ketika orang-orang telah meninggal dunia. Mungkin karena kakek kaki gajah orang yang baik, tapi pada kenyataannya ketika beberapa orang datang dari kota mengaku keluarga kakek dan berniat untuk merobohkan gubuk kecil itu dan mengambil tanahnya untuk dijadikan bangunan rumah, kejadian demi kejadian aneh mulai terdengar. Beberapa cerita saya dengar dari tetangga dan beberapa cerita lainnya saya dengar dari bapak. Suatu hari ketika kami pulang mengaji, mungkin sekitar jam 8:30 malam, kami yang lewat di depan gubuk kecil kakek melihat 2 buah mobil hitam tiba. Turun beberapa orang dewasa. Semuanya berjalan di atas jembatan kayu kecil menuju gubuk kecil kakek. Kami hanya memperhatikan saja, tidak banyak bicara. Ketika mereka baru mendorong pintu gubuk kecil kakek dengan tendangan yang sangat keras, tiba-tiba saja pria besar yang berada paling depan melonjak kaget, seperti ketakutan karena melihat sesuatu. Lalu pria-pria lainnya berteriak, "Hantu, hantu!" Seperti itu berulang kali. Padahal berpuluh-puluh hari setelah meninggalnya kakek, kami kerap lewat di depan gubuk kecil ini dan tidak pernah melihat apapun dan mengalami gangguan apapun. Selama beberapa hari, pria-pria dewasa dengan mobil hitam itu tidak pernah datang lagi. Namun ketika siang hari, para pekerja yang baru pulang dari sungai dan sawah pernah melihat mereka datang dengan membawa orang yang lebih banyak dan juga beberapa peralatan untuk merobohkan gubuk kecil itu. Padahal bisa dibilang gubuk kecil itu benar-benar sangat sederhana. Kelihatan bangunannya pun tidak begitu kuat, hanya terdiri dari beberapa kayu penyangga dan papan-papan yang dibuat ala kadarnya. Namun entah ada kekuatan apa, gubuk kecil itu seperti menolak untuk dibongkar. Bapak saya terkadang ikut mengajak ke makam kakek. Setelahnya kami pasti akan mampir di makam kakek. Ternyata nama kakek adalah Muslimin, sebuah nama yang bagus pikir saya. Bapak dan saya memberikan doa-doa baik yang tulus dari dalam hati, berharap kakek lebih tenang dan bahagia di kehidupan yang baru. Lalu, setelah kami keluar dari makam itu, kami melihat sebuah mobil alat besar datang dari arah yang berlawanan, mendekati gubuk kecil kakek. Mobil alat besar itu mencoba merobohkan gubuk. Kami menunggu beberapa menit, hingga beberapa orang yang lewat pun terlihat mengerubungi. Sebenarnya bapak dan saya ingin melarang, namun kami tidak memiliki daya apa-apa.
Karena katanya yang berusaha untuk menghancurkan gubuk kecil itu memang anggota keluarga kakek. Kami yang orang lain ya tidak bisa melakukan apa-apa, walau sempat sedih dan hati saya teriris-iris. Bapak memeluk saya ketika air mata saya menetes sendiri tanpa sebab. Seorang wanita cantik dengan kulit putih mulus turun dari mobil berwarna merah berkilat. Dengan wajah yang dingin, ia menyaksikan gubuk kecil itu dihancurkan sedikit demi sedikit. Namun, belum sempat keseluruhannya, si pengemudi mobil alat berat itu tiba-tiba saja melompat keluar dari ruang kemudinya. Ia berteriak lalu tubuhnya terbujur kaku, sepasang matanya yang melotot seperti sedang kerasukan. Kami semua yang ada di sini sempat melihat dan mendengar wanita cantik itu menghubungi seseorang. Dan tak lama seorang pria berpakaian serba putih datang dan membacakan doa-doa untuk pengemudi mobil alat berat itu. Setelah diberi air putih dan diberikan doa, paman pengemudi mobil alat berat itu sadar dan terduduk lemas. Tapi ketika si wanita memintanya untuk melanjutkan pekerjaannya, si paman itu malah menolak dan langsung pergi entah kemana. Beberapa orang yang bekerja dengan si paman juga ikut pulang sambil membawa kembali mobil alat berat itu. Kini tinggal beberapa orang saja bersama si wanita cantik. Karena geram, wanita cantik itu tadi seolah-olah ingin melakukan sesuatu terhadap gubuk kecil itu. Ia berjalan dengan angkuhnya di atas jembatan kecil tempat kami biasa bermain dan memancing bersama kakek. Ia terlihat marah, menggerutu, mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ia juga melemparkan sepatu hitamnya ke arah pintu dan memukul pintu itu. Pintu tua itu roboh seketika dalam sekali hentakan. Wanita cantik itu tersenyum senang, tapi kemudian tak lama matanya seolah melihat sesuatu. Dan tiba-tiba saja, yang membuat kami lebih terkejut adalah ketika wanita cantik itu duduk bersimpuh di atas lantai kayu yang kotor. Ia menangis, meraung-raung, memukul-mukul wajahnya, memukul-mukul tubuhnya, menjambak rambutnya yang hitam panjang dan indah, dan menyebut kalimat, "Bapak, Bapak, Bapak, maafkan saya, Pak. Maafkan saya, sungguh maafkan saya." Kami yang melihatnya menangis, hati kami jelas ikut teriris, dan ya, bagaikan sebuah cerita sedih yang terpampang nyata di hadapan kami. Kami mengambil semua hikmah yang baik dari kisah nyata ini. Gubuk itu sampai sekarang tidak pernah dirobohkan, dibiarkan begitu saja. Warga kampung rajin datang setiap Jumat ke makam kakek muslimin, mendoakan yang baik-baik, dan terkadang ketika hari raya kami juga kerap menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Wanita cantik itu menjadi kerap mengunjungi makam bapaknya sambil berlinang air mata. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com